Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Anissa Herdin Hidayati, mahasiswa Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, Semarang. Pada video ini saya akan menjelaskan asuhan gizi untuk salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia, yaitu GOUT arthritis atau asam urat. Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, apa sih GOUT atau asam urat itu? GOUT atau asam urat merupakan penyakit artritis yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin yang ditandai dengan peningkatan kadar asam urat dalam darah. Kondisi peningkatan asam urat dalam darah tersebut biasanya diikuti dengan terbentuknya kristal berupa garam urat di persendian yang menyebabkan peradangan sendi yang biasanya timbul pada lutut, pergelangan, atau jari-jari tangan dan kaki. Berikut ini merupakan gambaran dari terbentuknya kristal urat pada persendian jari kaki. Kemudian, apa saja sih gejala yang timbul pada penderita GOUT atau asam urat? Gejala GOUT atau asam urat antara lain 1. Nyeri yang tiba-tiba timbul pada sendi. Nyeri tersebut biasanya timbul pada tengah malam atau dini hari. Yang kedua, nyeri dan bengkak pada sendi. Pada bagian yang nyeri dan bengkak biasanya akan terasa hangat saat disentuh dan terlihat berwarna kemerahan atau keunguan. Dan yang ketiga, kekakuan pada sendi. Kekakuan pada sendi menyebabkan penderita GOUT atau asam urat merasakan keterbatasan pergerakan. Yang selanjutnya adalah faktor risiko terjadinya GOUT atau asam urat. Faktor yang mendukung atau menyebabkan terjadinya GOUT atau asam urat antara lain 1. Faktor keturunan. Adanya riwayat GOUT dalam silsilah keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko GOUT pada seseorang. 2. Jenis kelamin dan usia. Kadar asam urat pada laki-laki dan perempuan saat lahir hingga remaja umumnya cenderung rendah dan sama. Setelah pubertas, kadar asam urat laki-laki akan meningkat dan akan selalu lebih tinggi dari perempuan sebayanya. Hal tersebut menjadi alasan mengapa pada usia pertengahan, laki-laki lebih banyak yang terkena GOUT. Kadar asam urat perempuan biasanya akan mulai meningkat setelah masa menopause. Hal tersebut terjadi karena adanya peran hormon estrogen pada wanita yang membantu membuang asam urat melalui urin. Yang ketiga adalah diet tinggi protein dan makan makanan kaya akan senyawa purin. Purin merupakan senyawa yang akan dirombak menjadi asam urat dalam tubuh, sehingga mengkonsumsi makanan yang kaya akan senyawa purin dapat meningkatkan resiko terjadinya asam urat. Yang keempat adalah adanya penyakit tertentu. Terdapat penyakit tertentu yang menyebabkan terhambatnya pembuangan asam urat sehingga menimbulkan pembentukan asam urat. Salah satunya adalah gangguan ginjal. Konsumsi jumlah air yang cukup minimal 2 liter setiap harinya dapat membantu pembuangan urat dan meminimalkan pengendapan urat dalam saluran kemih. Yang kelima, penggunaan obat tertentu. Penggunaan obat tertentu dapat meningkatkan kadar asam urat, terutama penggunaan diuretik seperti furosemide dan hidroklorotiazida. Yang keenam, penyakit tertentu pada darah atau anemia kronis yang menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme tubuh, misalnya berupa gejala polisitomia dan leukemia. Faktor lain yang dapat menyebabkan dan mendukung terjadinya asam urat atau GOUT adalah faktor stres, diet ketat, cedera sendi, darah tinggi, dan olahraga berlebih. Nah, yang selanjutnya adalah bahan makanan apa saja yang diperbolehkan, dibatasi, dan harus dihindari oleh penderita GOUT atau asam urat. Makanan yang harus dihindari adalah makanan yang mengandung tinggi purin. Berdasarkan kandungan purinnya, makanan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1,
makanan dengan kandungan purin tinggi atau makanan yang harus dihindari. Kandungan purin dalam makanan kelompok 1 adalah 100 hingga 1000 mg purin per 100 gram bahan makanan. Kelompok 2 merupakan makanan dengan kandungan purin sedang atau makanan yang dibatasi. Kandungan purin sedang dalam makanan yang tergolong ke dalam kelompok 2 adalah 9 hingga 100 mg purin per 100 gram bahan makanan. Dan yang ketiga adalah kelompok makanan dengan kandungan purin rendah atau bahan makanan yang boleh dikonsumsi oleh penderita GOUT atau asam urat. Berikut ini merupakan contoh makanan yang tergolong ke dalam kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang pertama, kelompok 1 atau kelompok tinggi purin. Kelompok 1 ini sebaiknya dihindari oleh penderita GOUT atau asam urat. Contohnya antara lain jeroan, kaldu, bebek, ikan sardin, makarel, dan kerang. Yang kedua adalah kelompok purin sedang. Kelompok purin sedang contohnya antara lain daging sapi, ikan, ayam, kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe, asparagus, singkong, kangkung, daun, dan biji melinjo. Yang ketiga adalah kelompok purin rendah. Contoh dari makanan kelompok purin rendah antara lain nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie atau sumber karbohidrat lainnya, puding, susu, keju, telur, minyak-minyakan, gula, sayur, dan buah.